Zulhijjah adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu bulan di Ashhuril Hurum yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum." Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan 4 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat adalah bulan Rajab. Di mana 4 bulan tersebut itu dilarang semua peperangan, dilarang pertumpahan darah, dilarang maksiat di dalam 4 bulan tersebut. Dan 3 bulan yang berturut-turut ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, adalah 3 bulan di mana ada prosesi ibadah haji. Makanya kalau di bulan Zulqa'dah itu keberangkatan haji, kalau di Zulhijjahnya prosesi ibadah hajinya, dan di Muharramnya itu kepulangan daripada jamaah haji. Maka dari itu di 3 bulan tersebut dilarang tuh adanya peperangan karena bisa mengganggu prosesi ibadah haji. Namun dikatakan kita ini harus memperbanyak ibadah di 4 bulan tersebut karena 4 bulan ini amal-amal ibadah kita pahalanya dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, dosa-dosa yang kita lakukan di bulan-bulan tersebut dikali lipat gandakan dosa-dosanya gitu, maksiat-maksiat tersebut. Maka dari itu kita jauhi maksiat dan tingkatkan ibadah di bulan-bulan ini. Perbanyak amal soleh, perbanyak puasa sunnah, perbanyak pembacaan Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar pada Allah, minta ampunan di bulan-bulan ini, dosa-dosa kita bisa diampuni, dan perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah, karena ini kita sudah masuk Zulhijjah ya, adalah 10 hari yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 969, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalus shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadzal ayyamil 'ashr." Tidak ada amalan-amalan yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala selain daripada amalan itu dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amalan-amalan tersebut dikali lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah juga bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal fajri walayalin ashr. 10 hari yang dimaksud Allah dan 10 malam yang dimaksud Allah di dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Maka dari itu kita semua senantiasa harus memperbanyak ibadah di malam dan juga hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nabi SAW mensyariatkan kita, mensunnahkan kita untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni Yaumul Arafah, di mana orang-orang yang berhaji sedang wukuf di padang Arafah, kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di riwayat hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 749, "Siyaumu yaumul Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Kata Rasulullah, orang yang berpuasa pada Yaumul Arafah, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka Rasulullah minta Allah untuk mengampuni dosanya setahun ke belakang dan setahun ke depan itu dijaga daripada maksiat dan perbuatan dosa. Ini enak banget ya, puasa 1 hari kita diberikan 2 tahun daripada ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang paling mulia pada tanggal 10 Zulhijjah yang akan kita hadapi nanti pada hari Idul Adha ini adalah udhiyah. Udhiyah itu adalah sembelihan di waktu duha. Makanya lebarannya disebut Idul Adha. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Amalan yang paling Allah sukai pada hari nahar, pada hari sembelihan itu adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi. Kurban itu asal kata dari koroba, yang artinya dekat. Diberikan makna superlatif menjadi kurban. Sebagaimana ghafar, Maha Pengampun, diberikan makna superlatif menjadi gufran, yang banyak ampunannya. Kurban dekat, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ada makna superlatif di situ. Artinya kurban ini bukan memotong hewan kurban esensinya, tapi
proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sembelihan. Sebagaimana ada yang dimaksud dengan udhiyah, sembelihan di waktu duha. Ya, makanya kan kalau sembelihan ibadah kurban itu harus masuk awal duha, disebut udhiyah. Ada yang dinamakan zabah. Zabah ini adalah proses penyembelihan di mana hewannya harus ditidurkan dulu. Jadi hewannya harus jatuh, disembelih, itu namanya zabah. Makanya kambing, sapi itu disebutnya pesembelihannya zabah. Ada lagi nahar. Nahar ini adalah hewan kurban yang disembelihnya harus posisinya berdiri. Hewan apa itu? Hewan unta. Makanya Allah di dalam surat Al-Kautsar itu, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita sudah diberikan nikmat yang luas, jadi di gambaran itu, di gambaran tafsir, Al-Kautsar itu spesial untuk Nabi Muhammad SAW, telaga Kautsar di surga Firdaus. Namun secara bahasa Arab, Kautsar itu berasal dari kata kathir, yang artinya banyak. Karena terlalu banyak disebut Kautsar. Ya. Nikmat yang terlalu banyak yang sudah Allah berikan, maka ketika kita diminta untuk bersyukur, lakukanlah sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Wanhar, lalu lakukanlah sembelihan. Nah, nahar ini dikhususkan, digambarkan pada masa itu dengan hewan unta, karena unta itu proses sembelihannya harus dengan berdiri posisinya, maka disebut nahar. Kenapa Allah menggambarkan dengan hewan kurban unta? Karena unta ini adalah hewan kurban yang mewah, dimana kalau kita pengen bersyukur kepada Allah, maka lakukanlah sembelihan itu dengan sembelihan yang istimewa, sembelihan yang luar biasa, sembelihan yang tertinggi dari harta yang kita mampu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Esensinya daripada ibadah kurban ini di dalam diri kita itu ada dua sifat ya. Ada sifat fujur, ada sifat taqwa. Sebagaimana surat Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur ini adalah sifat yang dimiliki hewan, di mana hewan itu punya sifat yang tidak punya aturan, cenderung kepada keburukan. Sedangkan takwa adalah sifat yang dimiliki oleh malaikat, di mana malaikat itu tidak punya keburukan, tidak punya salah. Sifatnya takwa terus, sifatnya taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia ini punya keduanya. Fujur punya, takwa punya. Nah, bagaimana cara menyembelih daripada sifat fujur itu dan meningkatkan esensi takwa kita? Adalah dengan melaksanakan udhiyah atau sembelihan di Idul Adha tersebut. Kita sedang menyembelih sifat fujur kita dan meningkatkan ketakwaan sebagai esensi kurban atau pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita lihat proses daripada orang melaksanakan jumrah. Jumrah itu mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Itu bukan semata-mata dia mengusir setan aja, bukan semata-mata dia menimpuk batu atau kerikil aja, tapi itu adalah melumpuhkan daripada sifat fujur kita dan meningkatkan ketakwaan kita. Makanya esensinya kurban dan lontar jumrah itu hampir sama. Karena kenapa? Setiap orang yang sudah melontar jumrah, dia akan menghadap Ka'bah, lalu dia berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita lihat, orang yang kurban itu ketika mau kurban, menyembelih itu mengucapkan nama Allah, bismillah ya Allahu akbar. Ketika melempar juga bismillah ya Allahu akbar. Lalu setelah selesai kurbannya itu disembelih, dia berdoa menghadap kiblat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini ya esensi daripada haji bisa kita dapatkan juga ketika kita mengamalkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan Zulhijjah ini. Esensinya ya bukan pahala haji. Kalau pahala haji itu tidak ada amalan haji itu melainkan daripada surga yang Allah janjikan. Dan orang yang wukuf di padang Arafah itu dosanya semua diampuni oleh Allah. Tetesan darah pertama yang diteteskan oleh hewan kurban yang kita persembahkan di saat hari Idul Adha, ini adalah ampunan daripada dosa-dosa kita. Maka dari itu Nabi SAW melarang dan memakruhkan kita untuk mencukur daripada kuku, memotong kuku dan mencukur dari rambut yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau bahasanya manusia itu rambut ya, nggak ada bulu. Kalau bulu itu hewan. Jadi semuanya itu yang ada di tubuh kita adalah rambut. Baik rambut di kaki, rambut di kemaluan, rambut di kepala, ini semua rambut. Maka dari itu dikatakan Nabi SAW tidak boleh kita mencukur rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban ketika masuk tanggal 1 dan sampai nanti
hewan kurbannya disembelih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau katakan, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Ya, tidak boleh kita mencukur rambut bagi orang yang mau berkurban, tidak boleh mencukur kuku, memotong kuku ketika kita sudah menyiapkan diri, sudah menyiapkan hewan kurban. Karena barangkali kuku kita, rambut kita itu pernah melakukan maksiat selama ini, maka di saat tersebut kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kuku dan rambutnya. Dan ancaman bagi mereka yang punya kemampuan untuk berkurban tapi nggak berkurban. Di kategorinya mampu ini agak luas ya. Jadi kalau kita punya kemampuan di hari raya Idul Adha untuk memberi makan keluarga kita sampai dengan 3 hari tasyrik dan punya kemampuan untuk membeli hewan kurban, namun kita tidak mau berkurban, maka kata Nabi SAW di hadis riwayat Ahmad, man kana lahu sa'atu wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jika kalian punya kemampuan untuk berkurban tapi nggak mau kurban, maka jangan dekati tempat-tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Ini seperti diusir oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita semua yang punya kemampuan untuk beribadah pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, yuk sama-sama kita ibadah. Kita perbanyak puasa, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita banyak bersedekah, kita banyak beristighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita semua yang punya kemampuan pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk membeli hewan kurban, maka belilah sembelian yang terbaik. Maka belilah hewan-hewan kurban yang paling sehat, yang paling baik bentuknya, yang paling bersih, yang paling putih, karena itu salah satu afdolnya daripada kurban. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.